Oke, balik lagi di K2 Gadgets. Hari ini kita mau tayangin lah. Apa proses? Apaan sih? Google Pixel 2 And Google Pixel 2 XL. Yeay. So, sebelumnya kita pengen bilang sorry kalau belakangan video kita uploadnya agak telat. Sebelumnya gue mau kasih selamat dulu buat teman gue yang baru jadi ayah. So, Brand new dad, Selamat brand new ya, dad. Jadi beberapa minggu kebelakang ini memang lagi riuh-riuhnya lahiran. Tapi dengan begitu kita jadi bisa nge-review dua handphone Sekaligus. ini. Dua handphone ini keluar berbarengan, yang satu kakaknya, satu adiknya ya. Ada perbedaan mendasar dari kedua Kedua handphone ini. Nah, apa itu? Yang pastinya adalah di desain. Nah, kalau menurut gue, Pixel 2 tuh jadul banget. Ini tebel banget. Mejanya bezel atas bawah itu sampai sekarang masih dipegang oleh Sony. Itu aja screen to body ratio-nya masih 70%, sedangkan Ini bawah 68, something persen lah gitu. Sekarang one handed use tuh udah gampang di 5 inch ini, memang enak banget, apalagi yang pecinta handphone kecil ya. Tapi ini sebenarnya bisa lebih enak lagi kalau bezelnya yang atas sama bawahnya ditipisin dikit ya, berapa mili lagi deh. Selain desain, kayaknya nggak ada perbedaan yang mendasar lainnya sih ya, standar lah, otomatis lebih airnya lebih kecil, resolusi dia pakai Full HD, yang ini QHD, terus baterai obviously bodinya lebih kecil, ya pasti baterainya ya gedean yang Pixel XL ya. Selain itu sih secara jeroan sih sama ya. Kalau soal desain, Google sih bilangnya ini metal. Cuman mereka juga di presentasinya mereka bilang ini dikasih coating. Tapi menurut gue justru coating itu membuat handphone ini tuh nggak feel premium, nggak ada feel metalnya sama sekali. Tapi memang positifnya, gripnya tuh di tangan betul-betul enak banget. Menurut gue, desain Pixel 2 XL bisa dibilang mendekati tren 2017. Kenapa gue bilang mendekati? Karena sebenarnya ini nggak pure bezel Betul. Masih kelihatan ya? Masih kelihatan dia ada, walaupun depannya melengkung gitu di edge-nya, ya kan? Tapi kelihatan lah ada frame hitam di sini. Bezel atas bawahnya pun itu masih lumayan tebel ya. Tapi trade-off ini gue nggak apa-apa, karena Google masih bisa menyematkan stereo front facing speaker. Oke. Yang udah lumayan langka di Handphone zaman now. handphone zaman sekarang. Yang gue kurang suka dari desainnya adalah tombol. Dia arrangement-nya itu yang di tengah itu volume, Ya. yang power itu adanya di bagian atas. Sedangkan kita kebiasa kebalikannya ya. Kebalikannya. Jadi gue setiap kali gue nyari tombol power buat matiin screen, pasti gue end up ini Pencet tombol volume. pencet tombol volume. Seperti semua handphone zaman sekarang, ini handphone dua-duanya nggak ada headphone jack. Plus, di dalam box pembelian nggak dapet headset juga. So, Cuman dapat dongle dari USB-C ke jack 3,5 mm. yeah. Jangan lupa juga desain ini udah featuring waterproof IP67. Yeah. Ngomongin soal display buat Pixel 2 ini, untuk kualitas layarnya, gue nggak ada masalah sama sekali. Cuman, kalau kalian mau membanding-bandingkan dengan Note 8 atau iPhone X, ya memang belum sampai ke level itu displaynya. Gue pengen tahu, buat Pixel 2 XL kan banyak banget isu yang kita dengar di luar. Warnanya kacau, habis itu blue shift-nya parah banget. Pengalaman lu pakai ini 2 minggu gimana? Hari pertama gue dapet ini handphone, gue langsung update software. Karena Google bilang dengan software update itu mereka mengurangi resiko terjadinya burn-in. Oke.
dan kedua memang ada color calibration yang tambahan. Burn-in itu adalah ketika di display lo ada sesuatu yang ngecap karena ada sebuah objek yang di display dalam waktu yang lama. Contohnya adalah si home button, back, dan recent ini. Kan ini stay terus nih di sini. Mereka tuh akan ngecap even though lo lagi nonton video yang full screen yang seharusnya mereka nggak ada, tapi ntar kelihatan ada ngecap. Nah, ini sebenarnya terjadi di semua layar OLED yang teknologinya OLED. Mau itu apalah AMOLED, OLED, Super AMOLED, yang penting itu pokoknya OLED nama teknologinya. Termasuk itu di displaynya iPhone X, Super Retina display itu kan teknologinya OLED juga buatan Samsung. Samsung pun juga Note 8 akan begitu, tapi memang biasanya itu terjadi setelah setahun, 2 tahun pemakaian baru akan ada ngecap-ngecap kayak dan begitu. Dan tipis ya, bukan tebel. Ya, tipis, bayangan lah jatuhnya. Nah, tapi memang ada isu bahwa orang pakai ini seminggu 2 minggu udah mulai burn in. Update tersebut bikin buttons 3 buttons ini lebih redup. Jadi mengurangi resiko adanya burn in. Hal kedua yang diperbaiki dari software update ini adalah color saturation. Tadinya begitu kita nyalain tuh kelihatan banget itu pale, pucat gitu. Di update ini Google ngasih satu opsi display baru, yaitu saturated. Oke, di situ baru deh kelihatan tuh warnanya benar-benar keluar. Tapi ada satu dari update tersebut yang tidak bisa fix problem di displaynya, yaitu blue shift. Tapi mayoritas kita melihat layar itu adalah lurus, bukan yang miringin. Dengan harga segini harusnya hal-hal kecil seperti ini tidak terjadi ya. Display di Pixel 2 XL dibuat oleh LG, sementara display di Pixel 2 Samsung. Itu Samsung. Kita tahu dong manufacturer mana antara LG dan Samsung yang lebih berpengalaman dalam membuat display berbasis OLED. Ini handphone hardware didesain sama Google. Betul. Software Google yang buat. Semua made by Google. So, integrasi keduanya, software dan hardware betul-betul top. Ini tuh Android yang paling top dari segi UI, smoothness, dan performance menurut kita berdua. Kalau lo belum nyobain Pixel series, lo nggak akan sadar bahwa handphone Android lo sekarang yang lo pakai itu pelan. Seperti yang tadi udah lihat di spek depan, ya. Ini kan cuma 4 GB RAM. Betul. Mau dibandingin sama yang 6 GB RAM, mau 8 GB RAM pun nggak akan bisa nandingin yang 4 GB RAM ini doang. Karena memang basically semuanya itu balik lagi ke software optimization ya. Betul. Nah, makanya jangan suka kepengaruh ya sama spec wars gitu. Perang spek, kesana inilah apa megapiksel, kayaknya kesana wah 20 megapiksel, wah RAM-nya wah 8 GB, ntar mungkin lagi 16 GB. Itu nggak berarti handphone lo kenceng atau kamera lo bagus. Betul. Itu semua hanyalah angka-angka yang memang dihadirkan untuk mempengaruhi decision making lo dalam beli sebuah handphone. Oke, kita lanjut aja deh ke fitur-fitur software yang spesifik buat Pixel. Oke, Bray. Nomor satu itu Google Assistant dulu deh. Itu memang di semua handphone udah ada Google Assistant. Tapi Google Assistant di Pixel 2 series sekarang sudah semakin pinter. Betul. Contohnya nih kemarin baru dapat update ya. Misalnya kita punya satu pertanyaan, kita wondering nih, aduh kok handphone gue baterainya kok kayak cepet habis ya, cepet boros ya. Gadgetirs tahu nggak? Itu bisa ditanyakan ke Google Assistant sekarang. Nanti dia akan ngasih tahap-tahap di mana dia ngecek dulu ya, ada settingan yang salah kah, apa segala macam, dan dia bisa merekomendasikan beberapa hal yang bisa kita lakukan. Contoh dia ngecek apps, ada yang draining di background atau enggak, apa segala macam. Menurut gue itu wow banget untuk solving problem-problem yang kecil sih ya. Kalau udah yang hardware ya obviously dia akan refer to Google Support. Jangan lupa ngomongin Google Assistant, sekarang dia squeeze. Walaupun masih bisa oke Google, tapi sekarang ada tambahan cara untuk aksesnya dengan cara squeeze. Squeeze-nya HTC ya, HTC U11. Specific features berikutnya adalah Google Lens. Tinggal klik di UI Photos-nya, ada simbol Google Lens, kita klik,
nanti Google akan cari tahu ini gambar apa sih. Dengan seiring jalannya waktu, memang dia akan jauh lebih pintar. Sekarang jawaban-jawaban yang dimunculkan oleh Google ketika kita klik Google Lens itu masih kadang-kadang terlalu generik, kadang-kadang nggak dapet jawaban apa-apa. Tapi ada beberapa kayak misalnya yang hal-hal kayak bunga apa segala macam, dia bisa tahu tuh ini bunga apa. Kayak anjing lu men ya? Nah, anjing gue gitu ketika gue foto dan gue cari di Google Lens, itu kelihatan itu adalah Golden Retriever. Gue tuh tertarik banget sama fitur Now Playing. Kenapa? Karena gue suka dengar lagu, dengar musik dimanapun. Dan fitur Now Playing ini ketika lo taruh handphone dimanapun, kalau lo on-in dia punya ambient display-nya, dia bakalan bisa detect lagu apa, lagu yang lo lagi dengar, dan dia akan kasih alert di always on display-nya. Dia nggak akan bisa nampilin semua lagu yang lo dengar, karena basically cara kerjanya adalah offline. Problemnya buat gue adalah gue suka dengar lagu India, ya kan? Iya, kalau lo suka denger lagu keroncong baru gue bingung kan. Dan dia kesulitan buat ngedetect lagu India. Sekarang kita masuk ke hal yang paling the best dari handphone Pixel 2, kameranya. Ini adalah handphone dengan kamera terbaik, termasuk kalau gue pakai iPhone X, nggak ada apa-apanya kamera iPhone X dibanding sama Google Pixel 2. Dynamic range, low lightnya bagus, stabilization-nya bagus, warnanya akurat. Itu semua kita bisa dapetin di sini. Low lightnya hands off. Di kondisi gelap, terangnya dapat, sharpness-nya dapat, Warna tetap keluar. Pengalaman gue kemarin pas bini gue melahirkan itu, gue tadinya udah prepare kamera apa segala macam ya, brojol lebih cepet. Itu gue nggak ada orang yang gue bisa mintain tolong untuk pegangin kamera, dan gue cuma punya Pixel 2. Dan berkat itu gue nggak miss anything. Tema utama di kamera Google Pixel 2 itu apa sih? Itu ada di ini magic software yang namanya Google Camera. Oke. Dulu di Pixel pertama itu dia introduce HDR+. Itu improve low light gila-gilaan lah pokoknya. Sekarang buat di Pixel 2, Google Camera punya magic bokeh efeknya, man. Jadi efek bokehnya itu dia pakai software, pakai AI. Zaman sekarang 2017, di mana semua vendor berlomba-lomba dual kamera, tapi Google dengan santainya masing-masing depan belakang satu kamera, dan hasil bokehnya kita harus kasih acungan jempol. Kita udah banyak dengar handphone pakai OIS atau EIS. Google mengaplikasikan keduanya untuk pengambilan video mereka. Nah, perpaduan dua itu menghasilkan hasil yang stabilisasi ini keren banget deh pokoknya. Ngomongin soal kamera, Pixel dari dulu ngasih free Google Photos storage, so unlimited, Full resolution. Cuy, baterai gimana? Kalau baterai kan lu paling sensitif. Udah baterai lu aja deh yang menyampaikan kepada masyarakat luas. Bosku, kemarin gue stres bosku, pakai Note 8. Itu handphone bagus ya. Itu handphone menurut gue one of the best di 2017 ini. Tapi baterainya itu bikin gue geleng-geleng kepala deh. Screen on time itu cuma 3 jam, 4 jam, sampai gue akhirnya dual SIM-nya gue copot, pindah jadi Full HD, terus gue AOD gue matiin. Pokoknya banyak banget yang harus gue lakuin di Note 8 supaya achieve good battery life. Tapi itu pun nggak good sebenarnya, masih cuma oke doang gitu. Nah, begitu gue pakai ini, gue nggak perlu ngapa-ngapain, all features on, dan gue bisa dapat 7 jam every day konsisten. Sekarang ini dalam keadaan 52% sisanya udah nyala itu 18 jam. Screen usage-nya sudah 3 jam 56 menit. 50%. Jadi untuk baterai, gue sangat puas dengan Pixel XL2. Jadi gimana bro? Kesimpulannya bro? Harganya range-nya dari Pixel 2 sampai Pixel 2 XL di Indonesia 12 sampai 17 juta. Menurut kita berdua nih, di dunia Android yang serba penuh opsi, Pixel 2 hadir dengan pengalaman user experience Android yang terbaik dan kamera yang terbaik yang duit bisa beli saat ini. Kalian rela nggak trade off hal-hal seperti ketiadaan headset dalam paket pembelian,
kemudian layar yang tidak sekelas dengan Note 8 ataupun iPhone X, terus lanjut lagi ke yang terakhir, harga. Harganya cukup tinggi dengan trade-off tadi. Kalau pengalaman di antara kami berdua, temen gue ini, dia udah beralih dari Note 8 ke Pixel 2 XL. Ini adalah unit gue pribadi yang akan gue pakai sebagai daily driver. Semua trade-off yang tadi lo bilang, itu gue bisa adjust. Untuk harga, memang cukup berat di kantong gue. Tapi ya, problem-problem dia terselesaikan. Gue selalu cuman tiga hal yang gue cari di sebuah handphone yang benar-benar unggulan ya. Satu adalah kamera, kedua baterai, ketiga smoothness. Itu udah ke-tackle semua. Buat gue ini adalah handphone yang daily driver material buat gue yang penggemar Android. Kalau gue pribadi, gue ada di dunia Android. Pixel 2 atau Pixel 2 XL adalah pilihan buat daily driver gue pastinya. Jadi bro, begitu aja ya dari kita buat review Pixel dan Pixel 2 XL kali ini. Oke, Bray. Kalau kalian suka dengan video kita, kalian klik like, share, dan subscribe. Kalau mau ngobrol-ngobrol mengenai Pixel 2 atau Pixel 2 XL, drop komen di bawah. Guys, follow dong kita punya Instagram. Kalian tuh nggak tahu ya, di situ tuh adalah sumber update terbaru semua gadget yang kita pegang, picture comparison, user experience kita, semua itu sebelum masuk review itu kita share di sana. Jadi kalian yang mau dapat hints, mau dapat pick mengenai handphone yang kita review, itu tuh sumber racun dunia deh. So jangan lupa buat follow akun Instagram kita di K2 Gadgets. Ngomong-ngomong soal racun, seperti biasa, tunggu racun-racun kita berikutnya. Bye guys.